Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Jalla wa Ala masih melimpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahkan nikmat yang paling tinggi kedudukannya kita dapatkan. Jadinya diri kita seorang mukmin, seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqamah di atas keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan kita diwafatkan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan keselamatan yang hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi. Orang yang ingin selamat, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa kecuali dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Banyak orang yang memiliki niat yang begitu baik di dalam cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi ketika cinta kepada Nabi itu tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan terhadap sunnah-sunnah Nabi, maka kecintaan itu juga tidak akan benar. Maka sering kita sampaikan di kajian-kajian kita, termasuk di sini mungkin sering kita sampaikan, an-niyatus salihah, niat yang baik itu tidak cukup. Ingin menjadi seorang yang taat kepada Allah Jalla wa Ala, ingin menjadi seorang yang tunduk kepada aturan-aturan Allah Jalla wa Ala, an-niyatus salihah ma takfi. Niat yang baik tidak cukup. Ya, kendati pun niat yang baik ini adalah sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi sempurnanya niat yang baik ini, ma'asyarul muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sempurnanya niat yang baik ini semua dengan ilmu yang benar. Jadi keinginan kita yang baik, an-niyatus salihah yang ada di dalam diri kita, mesti selalu tertopang dengan ilmu pengetahuan yang benar. Mesti selalu tertopang dengan ilmu pengetahuan yang benar. Jadi niat saja tidak cukup. Atau sebaliknya, ketika seorang memiliki ilmu pengetahuan tetapi niatnya tidak lurus, ini juga tidak benar. Makanya ahsanu amala, orang yang baik amalannya, penghambaan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala, mestilah tercukupi dua ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah menciptakan itu semua agar kalian teruji siapa di antara kalian yang baik amalannya. Disebutkan oleh para ulama, ahsanu amala, orang yang baik amalannya, orang yang baik amalannya, ahsanu amala adalah mereka-mereka yang amalannya dilakukan dengan hati yang ikhlas, kemudian amalannya berdiri di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Rasulullah, seluruh para sahabat, dan siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ma'asyarul muslimin, kita masuk ke dalam bab yang ke-34. Kita masuk ke dalam bab yang ke-34 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul wasiyah bin nisa. Babul wasiyah
bin nisa, yaitu wasiat terhadap kaum wanita. Wasiat terhadap kaum wanita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Wa qala ta'ala, kata beliau, wa qala ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha kana ghafuran rahima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Islam memiliki perhatian yang begitu besar terhadap kaum wanita. Islam memiliki perhatian yang besar kepada kaum wanita. Sebelum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaum jahiliyah memperlakukan kaum wanita. Terzalimi kaum wanita di masa-masa jahiliyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus oleh Allah Jalla wa Ala, ketika belum diturunkan syariat Islam oleh Allah Jalla wa Ala, belum diwahyukan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita itu terzalimi. Ya, jadi kaum wanita itu terzalimi. Kehidupan jahiliyah, mereka tidak dikasihani, mereka tidak dilemah lembutkan, meninggal orang tuanya dan orang tuanya kaya, tidak diberikan harta. Kezaliman yang luar biasa diperlakukan kaum wanita di masa-masa jahiliyah. Ya, ini salah satu contoh yang terhadap warisan, dan telah kita sebutkan di pertemuan yang telah berlalu bagaimana Islam memberikan warisan kepada kaum wanita. Yang dahulunya sebelum Islam menetapkan harta warisan untuk wanita itu begitu menginginkan warisan itu, tetapi mereka tidak bisa. Maka ketika Islam memberikan ketetapan untuk kaum wanita warisan yang telah kita sebutkan, di antaranya yang telah berlalu, ada kalanya seorang wanita mendapatkan setengah, ya, ada kalanya seorang wanita mendapatkan sepertiga, ada kalanya seperenam, mereka bisa 2/3, ada kalanya seperempat, ada kalanya seperdelapan, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dan diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang mereka tulis. Begitu diberikan seperti ini oleh Allah Jalla wa Ala, apa kata para ulama? Wa aqtaha fawqa ma tatasawwar. Islam itu memberikan harta warisan kepada wanita itu di atas bayangan-bayangan mereka. Tidak terbayang oleh kaum wanita, mereka bisa mendapatkan seperempat, mereka bisa mendapatkan seperdelapan, mereka bahkan bisa mendapatkan setengah. Ya, bahkan mereka bisa mendapatkan setengah. Ini setengah ini banyak, ya. Ada 3 ayat pondasi dalam ilmu mawarith yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Siapa yang ingin membaca, silahkan, itu bisa dilihat di dalam surat An-Nisa. Ayat yang pertama, surat An-Nisa ayat 11. Silahkan nanti dibaca di rumah. Ya, surat An-Nisa ayat 11. Kemudian masih surat An-Nisa ayat 12. Ayat yang ketiga, akhir ayat surat An-Nisa. 3 ayat
yang dijadikan sebagai pondasi di dalam membagi sistem warisan kepada ahli waris. Surat An-Nisa, semuanya surat An-Nisa. Ayat 11, ayat 12, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ya. Di dalam ayat 11 Allah sebutkan tentang anak perempuan. Allah sebutkan tentang anak perempuan. Disebutkan oleh Allah ketika dia bersama saudaranya. Ketika dia bersama saudaranya, maka perempuan itu setengah dari laki-laki. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, jika seandainya perempuannya sendiri, tidak punya saudara dan tidak punya saudari, sendiri, dia mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Kemudian Allah sebutkan juga ketika dia punya saudari. Ketika dia punya saudari, mereka mendapatkan 2/3. Mereka mendapatkan 2/3. Kemudian dalam ayat yang pertama juga Allah menyebutkan tentang perempuan, tentang seorang ibu. Tentang seorang ibu. Ada kalanya seorang ibu mendapatkan 1/6 ketika meninggal anaknya. Jika seandainya anak yang meninggal ini meninggalkan anak, cucunya, maka ibu mendapatkan 1/6. Ibu seorang wanita. Kemudian Allah sebutkan juga pada ayat yang pertama ini, bisa ibu mendapatkan 1/3. Kapan? Ketika anak yang meninggal ini, ketika anak dia yang meninggal tadi tidak memiliki anak dan tidak memiliki 2 orang saudara atau lebih anak sang ibu itu. Di dalam ayat yang pertama Allah menyebutkan tentang seorang wanita, tentang perempuan bisa mendapat setengah, bisa mendapat 2/3, bisa mendapat 1/3, bisa mendapat 1/6. Ini sudah banyak. Ini tak terbayang oleh benak-benak wanita di zaman dahulu. Mereka akan bisa didapat segini, akan dapat segini bagiannya. Setengah itu banyak. Andaikan orang tua yang meninggal ketika itu, kalau kita rupiahkan uangnya 1 miliar, lalu anak wanitanya sendiri 500 juta loh dikasih oleh Islam. Itu tidak ada di zaman jahiliyah. Jangan ke 500 juta, 1 rupiah pun nggak bakal dikasih. Itu di zaman jahiliyah. Tapi Islam datang, ya kamu sendiri 500 juta. Jadi para ulama mengatakan wa aqamakum kama tatasawwar. Islam memberikan wanita itu di atas bayangan mereka, tidak terbayang. Di ayat yang kedua tentang wanita, Allah sebutkan istri. Istri bisa mendapatkan 1/4 ketika suaminya yang meninggal tidak punya anak. 1/4 kalau suaminya orang kaya, 1/4 dari kekayaan suami itu banyak, tidak sedikit. Di zaman ini tidak dapat juga, suaminya orang kaya meninggal, nggak dapat. Ya, tidak dapat. Mau ayahnya yang meninggal, mau suami yang meninggal, nggak dapat. Seluruhnya diambil harta oleh saudara suaminya. Seluruh harta diambil oleh keluarga suaminya, yang laki-laki. Istri nggak dapat. Datang Islam. Suamimu meninggal, suamimu nggak punya anak, untukmu 1/4. Kalau suamimu punya anak, untukmu 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna thulutsu mimma taraktum. Kalau kamu punya anak wahai suami, istrimu mendapat 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Juga masih banyak itu 1/8. Ya, masih banyak. Gak terbayang juga sama benak wanita di zaman dahulu mereka bakal lepas 1/8 itu. Karena sejuta pun gak dapat. Kemudian pada ayat yang kedua disebutkan juga, yaitu tentang
saudari seibu. Ini kita bicara tentang kasus wanita ya. Saudari seibu. Disebutkan tentang saudari seibu. Ya, meninggal seseorang, kemudian dia memiliki saudari seibu. Dia tak punya orang tua, dia tak punya anak, tapi punya saudari seibu. Punya saudari seibu. Ya, maka saudari seibu tadi mendapatkan 1/6 kalau dia sendiri. Saudari seibu, ayahnya beda. Jadi ibunya ini punya suami lebih dari satu. Pertama, punya suami, ada anak, meninggal suaminya atau cerai, nikah lagi ini perempuan, lahir lagi anak. Anak mereka itu namanya saudari seibu. Meninggal salah satu saudari seibu tadi, ya, yang dia tinggalkan saudari seibunya, berhak dia mendapatkan 1/6. Kalau dia lebih dari satu, saudari seibu ditinggalkan lebih dari satu, mereka bersekutu mengambil harta 1/3. Bagilah sama banyaknya. 1/3 mereka bersekutu mengambil harta, bagilah sama banyaknya. Ini banyak, ini bukan sedikit. Pada ayat yang ketiga, yang terakhir, kita sebut tentang perempuan. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah. Ketika seorang meninggal, kemudian dia tinggalkan saudari, satu saudari, maka saudari tadi berhak mendapatkan 1/2. Banyak itu, 1/2. Islam memberikan seorang saudari seayah atau kandung, saudari seayah atau kandung, Islam memberikan berapa kalau dia sendiri 1/2 harta. 1/2. Yang meninggal ini tak punya ayah, tak punya anak, saudari seayah atau kandung tadi mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh saudara atau saudari ini. Seayahkah dia atau kandung? Ayah ibunya sama. Kalau dia lebih dari satu, saudari itu lebih dari satu yang dia tinggalkan, fa in kana tathnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau lebih dari satu, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Inilah kasus-kasus perempuan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini semua bentuk daripada perhatian, kasih sayang syariat Islam kepada wanita. Makanya wanita ini salah satu ya yang mesti kita perhatikan. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitabnya ini membuat satu babul wasiyah lin nisa, bab wasiat terhadap kaum wanita. Ini dia. Baik. Imam Nawawi membawakan perkataan Allah Jalla wa Ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian menggauli mereka dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan sesuatu yang baik. Ini perintah ini dari Allah Jalla wa Ala. Perintah tertuju kepada suami, ya, dalam segala hal. Maka kalau kita perhatikan cara mendidik seorang wanita, itu luar biasa Islam itu. Mengedepankan memang kasih sayang, bukan kekerasan. Bahkan wanita-wanita yang sudah menyimpang sekalipun, istri-istri yang sudah terlihat nakal, sesuatu yang tidak baik sudah dia lakukan. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wallati takhafuna nushuzahun fa'iluhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, kata Allah Jalla wa Ala. Wanita-wanita yang kalian takutkan, wahai para suami, yang kalian takutkan atas mereka kejahatan, sesuatu yang tidak baik. Ini wanita ini sudah mulai
membangkang ini para suaminya, melawan. Dikasih nasihat sudah mulai menjawab. Khawatir terhadap mereka itu. Fa'iduhunna. Langkah pertama sekali diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, nasihat. Tidak ada langsung main tangan pukul, ada. Ini bentuk daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan pergaulan yang baik. Gauli mereka dengan pergaulan yang mulia, bukan kekerasan tapi kelembutan, kasih sayang. Fa'iduhunna, beri mereka nasihat, kata Allah Jalla wa'ala. Ini pertama sekali. Ya, maka seorang suami itu maka butuh menjadi suami yang mengerti agama. Ya, maka memang jalan ilmu ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak bisa kita pisahkan. Seorang suami dia mesti berilmu, mengerti akan agama. Ketika dia mengerti akan agama, terlihat istrinya menyimpang dari jalan yang benar, dia bisa memberikan nasihat. Karena itu pertama sekali diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, fa'iduhunna. Kalian berikan nasihat mereka para istri itu. Ya, fa'iduhunna. Artinya apa? Selalu berikan nasihat. 1 kali tidak mau, 2 kali. 2 kali tidak mau, 3 kali. 3 kali tidak mau, 4 kali. Sudah nyinyir memberikan nasihat, baru pindah kepada langkah yang kedua. Baru pindah kepada langkah yang kedua. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Udah letih memberikan nasihat, enggak mau diingatkan juga. Keluar rumah suruh tutup aurat, tidak mau. Suruh jangan pergi-pergi, tidak mau juga. Diberi nasihat, tidak mau juga. Wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan perempuan itu sementara. Tinggalkan dia sementara. Maksudnya pisahkan dia sementara. Dan al-hajar terbagi pada 2. Al-hajar terbagi pada 2. Yang pertama, ya, hajrul kalam. Yang kedua, hajrul makan. Jangan ajak bicara. Perlihatkan kepada dirinya bahwa kita itu marah kepada dia. Ya, diamkan dia. Kemudian yang kedua, ya, jangan mendekati dia. Jangan mendekati dia. Betul-betul kita perlihatkan itu tuh marah, tidak ridho kepadanya, tidak senang kepada sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu juga, diberikan nasihat tidak mampu, berkali-kali udah didiamkan, tidak mau bicara, bahkan tidak mendekatinya beberapa saat. Ketika itu masih tidak mau, wadribuhun, baru yang terakhir, pukullah dia. Itu pun para ulama mengatakan memukul wanita tersebut bukanlah pukulan yang menyiksa dirinya, tetapi pukulan ta'dibiyah, pukulan yang penuh dengan kesopanan, mengingatkan saja, pukulnya. Mungkin memukulnya dengan bantal, ya, memukulnya dengan kayu siwak, ya. Dan jangan sampai memukul dengan kekerasan. Haram hukumnya, tidak boleh, jamaah. Ya. Apalagi sampai memukul wajah, enggak boleh. Nabi mengatakan, wala tadribul wajha wala tuqabbih, kata Nabi. Jangan kamu sampai memukul wajahnya dan jangan kamu maki-maki dia. Kalau tahap yang pertama sudah tadi, tahap yang kedua sudah, tahap yang ketiga sudah, tak juga, sudah selesai.
Kalau seandainya dia melihat jalan keluar salah satunya adalah meninggalkan wanita itu, mencarikan wanita itu, ceraikan dia. Dahulu seseorang laki-laki menikahi wanita itu dengan baik-baik, ketika tidak ada jalan keluar, ada masalah di tengah-tengah rumah tangga dia, tidak ada jalan keluar kecuali dengan meninggalkan dia, mencarikan dia, maka ceraikan dia dengan baik-baik. Carikan dia dengan baik-baik. Maka seperti itu. Jadi memberikan nasihat, pisah tempat tidur, memukulnya dengan tujuan mengingatkan dirinya. Ada satu lagi disebutkan dalam ayat yang lain ya, sebelum menceraikan dia ada satu lagi, yaitu mendatangkan islah. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Minta keluarga wanita satu, keluarga laki-laki satu untuk mendamaikan mereka. Ada jalan keluar, walillahil hamd. Kembali mereka bersatu. Kalau sama-sama memiliki niat yang baik, wanita memiliki niat yang baik, tidak egois. Laki-laki memiliki niat yang baik, tidak egois. Yuwaffiqillahu bainahuma, akan Allah taufikkan mereka berdua, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tulus niatnya. Tapi kalau niatnya hanya ingin membongkar-bongkar kesalahan ini istri yang demikian ingin membongkar-bongkar kesalahan suami, ini tidak akan ada jalan keluar. Tidak akan ketemu, tidak akan islah. Tapi kalau tujuannya betul-betul baik, insya Allah akan kembali dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga tidak bisa, sudah berusaha untuk ikhlas-ikhlas namun tetap tidak bisa. Berarti jalan satu-satunya adalah cerai. Ya. Kalau sudah ditempuh semuanya dengan cara yang syar'i, maka perceraian pun insya Allah membawa sesuatu yang baik bagi masing-masing suami dan istri. Bisa jadi hikmah setelah mereka menempuh jalan yang baik-baik, namun tidak ada juga penyatuannya, ya, maka bisa jadi hikmah perceraian mereka. Setelah itu suami mendapatkan istri yang cocok untuk dia, yang baik untuk dia, dan istri mendapatkan suami yang juga baik untuk dia. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tempuh jalan sesuai dengan syariat, maka hikmahnya insya akan baik kepada kita semua. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kalian gaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Apa maksudnya ini ma'asyiral muslimin? Menjalankan hak-hak istri dengan baik. Jadi bergaullah dengan istri, gaulilah mereka, maksudnya menunaikan hak-hak mereka. Istri itu ada hak yang mesti ditunaikan oleh suami. Ya, istri ada hak yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Maka bagaimana dia menunaikan hak itu? Tunailah dengan baik, tunaikan dengan baik. Di antara haknya apa? Di antara haknya, ya, dari sisi agama, seseorang suami, seorang wanita, dia mesti dipimpin oleh suaminya. Jadi hak seorang wanita, Bapak Ibu yang saya muliakan, hak seorang wanita itu mendapatkan kepemimpinan dari suaminya. Ya, itu hak dia itu. Jadi dia itu mesti kita bimbing. Gak boleh kita biarkan saja dia. Mesti kita bimbing. Kalau seandainya sama-sama belum mengerti agama, suami yang mengajak istri sama-sama mengaji, sama-sama belajar. Kalau sekiranya sama-sama belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, suami yang mengajak sama-sama belajar. Ini hak seorang wanita mesti didapatkan oleh dia. Dia mendapatkan bimbingan dari suaminya. Kalau sekiranya suami tidak bisa membimbing secara langsung, tapi suami mengajak dia untuk sama-sama belajar. Begini.
Ya, nah, ini adalah hak seorang wanita. Kemudian ketika seorang wanita itu tergelincir, kita ingatkan. Ketika seorang wanita tidak melaksanakan salat, kita ingatkan, itu hak dia. Gak boleh kita katakan, yang berdosa dia. Bukan, suami juga. Istri tidak salat dibiarkan oleh suami. Yang berdosa tidak hanya istri, tetapi suami termasuk. Karena hak seorang wanita, dia mendapatkan perintah dari suaminya untuk melaksanakan salat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, kata Allah Jalla wa Ala. Perintahkan Allah. Tujukan ayat ini kepada para wali, kepada para suami. Wahai suami, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Siapa keluarga seorang? Istri, anaknya. Seperti itu, ma'asyarul muslimin. Ini hak. Jadi hak dari sisi agama, mesti seorang suami mendapatkannya. Kemudian yang kedua, dari sisi dari sisi harta dunia, yaitu nafkah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Di antara hak wanita itu adalah nafkah. Artinya apa? Berikanlah nafkah kepada mereka dengan baik. Kalimat-kalimat ma'ruf, sebagian para ulama mengatakan maknanya adalah kebiasaan. Maknanya adalah kebiasaan. Artinya apa? Kalau kita bawakan kepada nafkah dikembalikan kepada kebiasaan yang ada di situ. Jadi nafkah itu tidak mesti sama. Nafkah istri-istri yang ada di Arab Saudi tidak sama dengan nafkah istri-istri yang ada di Indonesia. Dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Ini melihat tingkat kehidupan yang ada di situ juga. Semakin tinggi tingkat kehidupan yang ada di satu daerah, maka nafkahnya kepada istrinya semakin tinggi pula. Maka nafkahnya kepada istrinya semakin tinggi. Ini maksud daripada bil ma'ruf, yang sesuai dengan kebiasaan. Yang sesuai dengan kebiasaan. Jadi gauli mereka sesuai dengan kebiasaan, yaitu dengan baik, kebiasaan yang baik. Jadi diantaranya urusan nafkah, seorang suami memberikan nafkah kepada istri dengan baik. Dan nafkah disebutkan oleh para ulama terbagi kepada 3. Nafkah disebutkan oleh para ulama terbagi kepada 3. Ada nafkah yang di atas, nafkah yang tinggi. Ini dari suami yang kaya. Kemudian yang kedua adalah nafkah yang di tengah-tengah, dari suami yang sedang. Kemudian ada nafkah yang di bawah, dari seorang suami yang fakir atau dari seorang suami yang miskin. Dari seorang suami yang fakir atau dari seorang suami yang miskin. Jadi masing-masing berjalan di atas kemampuannya. Seorang suami yang kaya, dia tidak boleh memberikan nafkah kepada istrinya dengan nafkah yang miskin. Tidak boleh. Karena istri berhak mendapatkan kekayaan itu dari suaminya. Karena suaminya kaya. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang diberikan kelapangan harta, dia infakkan kepada istrinya dari kelapangan itu. Tidak boleh seorang suami diberikan kelapangan hidup selapang-lapangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia sempitkan istrinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Pekerjaan mapan, penghasilan pada setiap bulan besar, tetapi dia berikan nafkah kepada istrinya
dengan nafkah yang sedikit, tidak boleh. Kecuali kalau istri yang mau, ini beda lagi. Tapi kalau istri tidak ridho, maka suami berdosa, tidak menunaikan kewajibannya. Berarti dia tidak menjalankan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berarti suami tidak menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik, dan memberikan nafkah kurang dia. Kelapangan diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Dia berikan nafkah yang sedikit kepada istrinya. Makan jarang yang bergizi dia berikan. Ya. Pakaian juga jarang yang bagus dia belikan. Tempat tinggal juga tidak terlalu layak untuk ditempati. Suami yang seperti ini berarti dia tidak menunaikan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Kemudian ada suami yang di tengah-tengah, sedang, tidak kaya, tidak miskin. Maka dia berikan dengan yang sederhana itu pada istri. Ada yang di bawah, dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Apa kata Allah? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Siapa yang Allah perkecil rezekinya, yang disempitkan rezekinya oleh Allah Jalla wa Ala, falyunfik mimma ataahu Allah, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepada dia. Nafkah terbagi kepada 3 lagi. Pertama, tempat tinggal. Seorang suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, walaupun itu kontrak, intinya ada tempat tinggal. Ya, intinya ada tempat tinggal. Takarannya sesuai dengan kemampuan tadi. Kalau di atas maka bagus tempat tinggalnya. Kalau di tengah-tengah sederhana, kalau di bawah sesuai dengan kemampuan dia. Jadi nafkah yang pertama adalah nafaqatus sukna, nafkah tempat tinggal. Yang kedua, nafaqatul akal wasyurb, makan dan minum. Ya, takarannya sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat tadi. Yang di atas ya di atas pula. Kemudian di bawah pula, kemudian tengah sederhana. Kemudian yang ketiga, nafaqatul kiswah, nafkah pakaian. 3 nafkah wajib yang dipenuhi, yang mesti dipenuhi oleh seorang suami, dan suami berusaha menggauli istri dalam perkara ini dengan pergaulan yang baik. Karena Allah perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Selain daripada nafkah yang 3 ini, berbeda pendapat para ulama. Apakah masih kewajiban suami atau tidak? Ini berbeda pendapat para ulama. Apa contohnya? Ketika istri sakit, apakah kebutuhan sakit, biaya sakit itu suami atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak wajib suami membiayainya. Seperti istri menuntut ilmu, kuliah, apakah wajib suami membiayai kuliah atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dikembalikan kepada kebiasaan satu daerah. Kebiasaan satu daerah itu kalau istri sakit, biayanya siapa? Uang istri atau uang suami? Kalau uang suami, maka pendapat yang kuat di tempat itu, suami wajib memberikan nafkah ketika istrinya sakit. Nafkah untuk biaya pengobatan istrinya. Ya, tapi sebagian para ulama mengatakan ya tidak wajib. Ya, artinya kalau suami tidak mau, dia tidak bisa dituntut ke pengadilan karena tidak membiayai istrinya sakit. Tetapi kata para ulama, berusahalah seorang suami jika seandainya dia mampu mewujudkan itu semua, karena ini bentuk daripada ihsan, bentuk daripada kebaikan seorang suami kepada seorang wanita, seorang laki-laki kepada seorang wanita. Ingat, Nabi mengatakan khairukum li ahli, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Di antara kebaikan seorang suami, kendati pun dalam perkara-perkara tidak wajib beberapa nafkah atasnya yang mesti dia berikan kepada istrinya,
namun dia tetap berusaha untuk memberikan segala kecukupan istrinya, walaupun bukan dalam perkara-perkara nafkah wajib. Ini dia. Ini semua adalah bentuk daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian gaulilah istri itu dengan pergaulan yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyarul ikhwah bermanfaat kajian yang kita sampaikan, dan sekedar kita mengingatkan ya, kasus yang sekarang masih sedang mewabah, bahkan bertambah jumlah orang yang terjangkit. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala melindungi kita semua. Kita sekedar mengingatkan, kembali kita berusaha menjaga diri, menjalankan protokol yang telah disampaikan dari tim kesehatan, karena yang mereka sampaikan adalah kebaikan dan bentuk rasa aman untuk kita. Ya, kita rajin mencuci tangan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan-kerumunan yang yang bersifat tidak darurat, kemudian menjaga kontak fisik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan menyegerakan virus ini berakhir. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.